Tahun 2007 di sebuah sekolah Oyster Bar, New York, para siswa terlihat sedang melakukan presentasi tentang cita-cita mereka ketika sudah besar nanti. Misalnya, seperti ingin menjadi apa, bekerja di mana, dan masih banyak lagi. Intinya, tentang realita kehidupan di masa depan yang ingin mereka jalani. Salah satu siswa laki-laki sama sekali tidak mendengarkan, bukan karena melamun, tapi menulis penuh lembaran kertasnya dengan rumus yang memusingkan kepala. Ketika disuruh maju, siswa bernama Reed itu menjelaskan cita-citanya, yaitu menjadi orang pertama dalam sejarah yang mampu menciptakan alat untuk melakukan teleportasi. Dia menjelaskan segala macam tentang kuantum dan hukumnya, sampai-sampai membuat semua siswa tertawa, bahkan Pak Guru terpaksa meminta Reed mengerjakan kembali presentasinya karena itu tidak masuk akal. Malam harinya, ditampilkan bocah lain bernama Ben. Keluarganya menjalankan usaha tempat penampungan dan penjualan barang bekas. Malam itu, setelah dihajar oleh sang kakak, Ben diperintahkan oleh ibu untuk memeriksa keributan yang ditimbulkan oleh anjing penjaga. Ternyata, ada seorang bocah yang ingin mencuri, memohon ampun agar tidak dipukuli. Dan ya, bocah itu adalah Reed yang sedang mencari alat untuk membangun mesinnya. Sebelumnya, di sekolah, Ben sempat mengintip kertas catatan Reed dan itu membuatnya penasaran. Mesin teleport benar-benar ada. Reed berjanji akan menunjukkannya asalkan Ben mau membantu mendapatkan power converter. Tidak hanya mencarikan konverter, tapi Ben juga membantu Reed membawa komponen itu ke rumahnya. Seperti yang dijelaskan dalam presentasi, garasi adalah tempat Reed melakukan penelitian. Kini dia akan melakukan percobaan pertama memindahkan sebuah mobil mainan. Stand back a little. Don't blow up. Don't blow up. Alat teleport tersebut benar-benar memakan banyak daya, sampai-sampai hampir seluruh wilayah mengalami pemadaman listrik. Tapi, teleportasi berhasil dilakukan. Mobil mainan menghilang, berganti dengan pasir dan kerikil yang diyakini berasal dari lokasi mobil mainan itu saat ini. Tidak ada yang mengetahui di mana lokasi itu. Reed, kau benar-benar gila. Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan, berjudul Fantastic Four, sebuah film yang rilis pada tahun 2015. Garapan sutradara Josh Trank dengan sederetan bintang-bintang muda pada masanya. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan 7 tahun kemudian, Reed Richard dan Ben Grimm telah menjadi sahabat seperjuangan membangun mesin teleport bersama-sama. Setelah cukup yakin, mereka memamerkannya dalam sebuah acara Pekan Teknologi Sekolah. Lagi-lagi, Pak Guru bersama rekan-rekan mencoba mendengarkan presentasi singkat Reed, berharap mereka tidak perlu memanggil petugas pemadam kebakaran. Karena tidak membawa mobil mainan sebagai bahan percobaan, Reed meminjam sebuah pesawat mainan. Pada awalnya, percobaan itu berhasil memindahkan pesawat, namun terjadi masalah ketika mengembalikan, sampai-sampai terjadi ledakan kecil dan pancaran gelombang yang menghancurkan papan pantul basket. Kembali percobaan tersebut berakhir dengan tawaan dari siswa lain dan kemarahan Pak Guru karena menganggap Reed melakukan praktek sihir. Seorang pria bernama Dr. Franklin Storm datang menghampiri bersama putri angkatnya Susan. Dia merasa kagum dengan penemuan Reed dan kebetulan yayasannya yaitu Baxter telah berhasil mengirim benda ke dimensi yang berbeda, namun selalu gagal untuk mengembalikannya. Itu benar-benar membuat Reed terkejut karena dia mengira benda yang dikirim akan berada di lokasi lain di planet bumi. Frank tidak mau menjelaskan terlalu banyak, apalagi berdebat. Setelah Susan menunjukkan bukti, Frank menawarkan Reed beasiswa penuh dari yayasan Baxter. Beberapa hari pun telah berlalu. Kini Reed bersama Ben tiba di gedung Baxter. Meyakini di sanalah masa depan sahabatnya, Ben memberikan sebuah hadiah perpisahan. Beberapa waktu kemudian, ketika mengunjungi pustaka, Reed bertemu dengan Sue. Terjadilah percakapan singkat untuk lebih mengenal. Sue menyukai musik dan memiliki kemampuan untuk membaca pola yang terdapat pada benda apapun, bahkan itu termasuk manusia. Namun sepertinya dia gagal membaca pola Reed tentang ketenaran, karena yang Reed inginkan hanyalah penemuannya bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Sementara itu, ditampilkan Dr. Franklin sedang menjalani rapat. Meskipun para donatur tidak puas dengan pemilihan anggota staf, tapi Franklin sendiri sangat yakin bahwa anak-anak muda itu bisa menyelesaikan proyek untuk mengatasi masalah energi planet bumi. Termasuk Victor Von Doom, seorang mantan ilmuwan yang direkrut kembali oleh Frank. Victor memang pernah melakukan kesalahan, tapi dia layak mendapat kesempatan. Tanpa Victor, tidak mungkin Frank dapat menyelesaikan proyek tersebut. Saat ini Victor hanya berada di rumah, menutup diri dari dunia luar. Dia sangat kecewa karena proyeknya telah dirampas, namun Frank membantah pernyataan itu. Seharusnya Victor membuka diri dan kini saatnya untuk kembali bekerja mengukir sejarah baru bagi umat manusia. Kembali ke Reed yang sedang berada di ruang kerjanya. Tidak seperti garasi seadanya, tapi laboratorium yang benar-benar luar biasa. Di sana, dia kembali bertemu dengan Sue. Gadis itu bekerja sebagai perancang kostum pelindung untuk dunia baru. Menurut Sue, apa yang dilakukan Reed benar-benar hebat sekaligus sangat berbahaya karena selain nyaris memadamkan seluruh pesisir barat, Reed juga tanpa sadar telah menciptakan lubang pada struktur ruang dan waktu. Atau sama halnya dengan membuka black hole yang bisa menelan planet bumi. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Victor yang tak lama kemudian tiba di laboratorium. Inilah hasil ketidaksengajaan Reed, sebuah planet yang masih sangat muda. Mereka telah mencoba mengirimkan drone dengan kamera tapi tidak pernah bisa membawanya kembali. Planet tersebut memiliki sumber energi melimpah yang akan digunakan untuk menyelamatkan planet bumi. Sebenarnya, Victor tidak setuju dengan rencana tersebut karena bagaimanapun usaha mereka untuk menyelamatkan bumi, tetap saja manusia akan menghancurkannya. Namun Frank menjelaskan kepada murid-murid terbaiknya bahwa tugas mereka tidak hanya menyelamatkan bumi, tapi juga memperbaiki kesalahan orang-orang di generasi sebelumnya agar hal yang sama tidak terulang kembali. Sementara itu, di tempat lain, ditampilkan putra kandung Dr. Franklin bernama Johnny. Sebenarnya dia adalah pemuda yang cerdas dan pernah bekerja di laboratorium Baxter. Hanya saja, Johnny tidak tertarik dengan hal-hal sains dan lebih memilih balap liar. Sangat disayangkan, terjadi kecelakaan. Meski Johnny selamat, tapi tidak dengan mobilnya karena sang ayah menyita dan Johnny hanya bisa mendapatkannya kembali jika mau bekerja. Keesokan paginya, pemuda itu sudah terlihat di laboratorium. Meskipun awalnya agak sinis, tapi dia cukup semangat dalam melakukan pekerjaan sampai-sampai membuat saudarinya kagum. Hari demi hari telah berlalu, 4 muda-mudi saling bahu-membahu demi menyelesaikan sesuatu yang mereka sebut dengan harapan baru. Pada suatu momen, Sue menggoda Reed yang tertidur karena kelelahan. Ya, hubungan mereka kini semakin akrab dan melihat keakraban tersebut membuat Victor tidak senang. Sempat marah dan menganggap Reed tidak profesional. Namun itu langsung dibungkam dengan santai, pekerjaan mereka baru saja selesai. Reed menyerahkan sisanya kepada Victor dan Sue. Hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana percobaan dengan makhluk hidup dilakukan. Peristiwa tersebut juga disaksikan oleh Harvey Allen, perwakilan dari pemerintah. Lalu tak lama kemudian, Pod berhasil diteleportasi dengan kera yang menjadi penumpangnya. Selain itu, mereka juga berhasil mendapat gambar secara langsung. Terlihat planet tersebut benar-benar seperti bumi sebelum terbentuk, kurang lebih miliaran tahun yang lalu. Menurut Frank, planet itu secara tidak langsung akan menjelaskan asal mula semua spesies makhluk hidup, evolusi dari sebuah planet, serta menjawab pertanyaan seluruh umat manusia selama ini. Setelah beberapa menit dalam perasaan kagum yang luar biasa, kera yang terlihat baik-baik saja langsung dibawa kembali. Percobaan benar-benar berjalan sukses. Harvey mengucapkan selamat kepada seluruh kru, dan selanjutnya mereka akan menyerahkan kepada NASA untuk menyiapkan orang-orang yang akan dikirim ke planet tersebut. Tentunya itu membuat Reed dan teman-teman merasa kecewa, karena seharusnya merekalah orang pertama yang menginjakkan kaki di sana. Semua orang mengetahui siapa Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, tapi jarang ada yang mengetahui siapa ilmuwan yang telah menciptakan pesawat ulang-alik dan siapa yang memiliki ide untuk pergi ke bulan. Mereka tidak mau berakhir seperti ilmuwan itu, dan dalam keadaan mabuk, 3 pemuda sepakat menggunakan mesin teleport untuk menginjakkan kaki di planet baru dan menancapkan bendera. Tidak hanya bertiga, karena Reed telah berjanji akan mengajak sahabatnya Ben untuk ikut serta. Setelah melakukan persiapan dan mengumpulkan segenap keyakinan, 4 pemuda itu pun nekat menggunakan pod dan melakukan teleportasi.
Sue yang mengetahui hal itu langsung melapor kepada ayahnya. Sementara 4 pemuda nekat telah tiba di planet baru. Awalnya, semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namun pesona planet baru dan cairan energi yang mengalir menggelitik rasa penasaran, sehingga mereka pun memutuskan untuk sedikit memeriksa. Ada beberapa hal yang diketahui tentang energi tersebut. Salah satunya adalah mereka merasakan kehidupan ketika menyentuhnya, serta komputer sama sekali tidak menemukan batasan di dalamnya. Tiba-tiba saja, energi tersebut menjadi tidak stabil, lalu mereka semua pun memutuskan untuk kembali. Sangat disayangkan, terjadi malapetaka yang tidak disangka-sangka sehingga membuat Victor terjatuh, sedangkan 3 pemuda lain terpapar energi misterius. Reed sempat terbangun dan mencoba menyelamatkan rekan-rekan. Dia melihat Johnny yang dalam keadaan terbakar, Ben terhimpit oleh batu, dan setelah merangkak, Reed pun melihat kondisi tubuhnya yang memanjang, lalu tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, di markas rahasia Area 57, Reed kembali terbangun menanyakan tentang sahabatnya. Namun, bukannya menjawab, para dokter malah meminta Reed untuk menggerakkan jari-jarinya, karena kini tubuh Reed telah berbeda. Sementara itu, setelah melapor, Dr. Frank diizinkan untuk menjenguk anak-anaknya. Yang pertama adalah Sue, tubuhnya nyaris tidak terlihat, dan gadis itu masih tak sadarkan diri. Sedangkan John masih dalam keadaan terbakar, mendadak api menerjang seperti ledakan. Ternyata John telah bangkit dengan kekuatannya yang mampu mengeluarkan api. Kembali Reed terbangun karena mendengar teriakan Ben. Menyadari kondisi telah aman, Reed memaksakan diri mengembalikan tubuhnya seperti semula dan mulai memanjat ke ventilasi udara. Sangat mengejutkan, ternyata kondisi Ben jauh lebih buruk. Sampai saat ini, dia masih menempel pada bebatuan dan terus memohon kepada Reed agar menyembuhkannya. Untuk saat ini, memang tidak ada yang bisa dilakukan, tapi Reed berjanji akan kembali setelah menemukan obatnya. Hilangnya Reed membuat semuanya panik, terutama Harvey. Pria itu menjelaskan kepada Frank bahwa mereka harus mengikuti rencana yang ditawarkan. Jika menolak, maka tak ada yang bisa menjamin keselamatan anak-anak muda itu. Tak lama kemudian, Harvey mendatangi sel Ben, menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak, yaitu obat penawar. Harvey berjanji akan mengerahkan semua ilmuwan terbaik untuk melakukan itu, tapi sebagai gantinya, Ben harus mau bekerja sama untuk membantu mereka. What do you want me to do? 1 tahun telah berlalu, kini Ben menjadi bagian dari militer. Kekuatannya yang luar biasa membuat Ben aktif dalam beberapa misi rahasia dengan tingkat kesuksesan 100%. Selain itu, kehadiran Ben juga sangat berguna untuk melindungi para prajurit sehingga menyelamatkan banyak nyawa. Ini hanyalah sebuah awal. Anak-anak muda yang selamat dari insiden Baxter memiliki kondisi fisik yang unik. Para ilmuwan menciptakan kostum khusus yang tahan api untuk Johnny serta kostum yang adaptif untuk kemampuan Sue. Semua kemampuan itu berasal dari satu tempat, dimensi lain yang disebut dengan Zero, sebuah planet yang berisi energi untuk meningkatkan kemampuan militer. Dan untuk terhubung ke sana, dengan dana yang diberikan, mereka telah menjalankan proyek Quantum Gate kedua, dan itu akan segera selesai. Tidak hanya Ben yang bekerja untuk militer, tapi juga Johnny dan Sue. Namun, Sue menegaskan kepada saudaranya untuk tidak terlena dengan kekuatan, karena tujuan mereka sebenarnya adalah mengembalikan kehidupan yang normal seperti dulu. We're here to get our lives back. Seperti yang dijelaskan oleh Harvey, Quantum Gate sudah hampir selesai. Para militer rela menggelontorkan dana untuk mendukung proyek tersebut. Namun sebagai gantinya, Franklin harus mengizinkan anak-anak muda mengambil bagian dalam operasi militer. Dan kali ini adalah giliran subjek nomor 2, yaitu Johnny.
Tentu saja Frank sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut. Di sela-sela kesibukan, secara diam-diam dia menemui Sue, meminta gadis itu untuk menemukan Reed. Karena tanpa Reed, Quantum Gate 2 tidak akan bisa diselesaikan dan kehidupan lama mereka tidak akan pernah kembali. Sue pun setuju untuk membantu. Beberapa waktu kemudian, dia mengumpulkan semua data dari para tentara, mendengarkan musik, lalu membaca pola pergerakan Reed, Kapten Nemo. Sue yakin itu adalah nama samaran Reed untuk mengakses internet karena Kapten Nemo adalah karakter dalam sebuah buku yang menjadi idola Reed. Reed sendiri kini hidup berpindah-pindah secara sembunyi-sembunyi dengan memanfaatkan tubuhnya yang lentur. Dia juga telah menciptakan kostum khusus yang mendukung tubuh karetnya. Pada suatu hari, serangan datang dari udara, para tentara menyerbu dengan cepat. Tentu saja mereka tidak sendiri karena Ben juga ikut membantu. Let me explain. Why? That we can agree on. Sebenarnya Reed telah mengetahui apa yang direncanakan oleh Harvey dan para militer. Itulah yang menjadi alasan mengapa Reed kabur dan mengasingkan diri. Namun penjelasan Sue membuat Reed kembali mengingat tujuannya, yaitu bermanfaat bagi orang banyak, terutama untuk menyembuhkan rekan-rekan seperjuangan. Quantum Gate 2 telah siap, mereka hanya membutuhkan rumus Reed untuk bisa meluncurkannya. Di sana juga terlihat Johnny yang menyambut Reed dengan hangat. Lalu beberapa waktu kemudian, Quantum Gate pun diluncurkan membawa para peneliti yang merupakan perwakilan dari militer. Banyak perubahan pada daratan Zero, seolah ada suatu perkembangan yang terjadi selama setahun terakhir. Tiba-tiba saja para peneliti mendeteksi panas yang semakin mendekat ke arah mereka. Ternyata itu adalah seorang manusia dan ya, dari suaranya tidak diragukan lagi, orang itu adalah Victor. Beberapa waktu kemudian, Harvey langsung menemui Victor, menjelaskan kondisi yang mana sepertinya kostum pelindung telah menyatu dengan tubuh Victor. Harvey mengatakan akan mengirim para peneliti untuk mencari solusi dan mengobati Victor. Tapi sebelum itu, Victor harus menjelaskan segala hal yang diketahui tentang Planet Zero. Dengan tegas, Victor menolak dan membunuh semua staf termasuk Harvey. Planet Zero tidak hanya memberi kehidupan, tapi juga kekuatan. Sebuah kekuatan yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk perusak seperti manusia. Alarm pun berbunyi dan terdengar oleh Reed. Pemuda itu langsung bergegas kepada Ben. Reed menegaskan bahwa kali ini dia tidak akan melarikan diri. Lalu bersama-sama, 4 muda-mudi itu menuju ke ruangan Quantum Gate karena meyakini di sanalah sumber masalahnya. Sementara itu, di ruangan yang dimaksud, Victor bertemu dengan Dr. Franklin. Segala hal telah dijelaskan demi meyakinkan Victor bahwa yang dilakukannya salah. Kau tidak bisa menciptakan dunia, nak, karena manusia bukanlah Tuhan. Victor membantah hal tersebut dan langsung menghabisi Franklin. Menurut Victor, umat manusia sudah tidak lagi memiliki kesempatan. Victor sudah kembali ke Zero, namun gerbang masih terbuka. Menurut Reed, Victor telah menggunakan lebih banyak energi untuk menciptakan reaksi, sehingga membentuk semacam black hole yang akan menelan bumi. Segera, lubang yang terbuka juga menghisap Reed dan teman-teman ke planet Zero. Untungnya Sue menciptakan perisai dan dengan bantuan Johnny, mereka bisa menghindari cincin energi. Semua itu adalah ciptaan Victor. Oleh karena itu, mereka menghentikan Victor untuk mengakhiri bencana yang terjadi. Serangan demi serangan dilancarkan, namun tidak ada satupun yang mempan. Victor yang kini mengaku sebagai Doom berhasil melumpuhkan para jagoan satu persatu, bahkan nyaris membunuh Sue. Goodbye, Susan.
Dengan sekuat tenaga, Reed menarik kembali tubuhnya, lalu memberikan sebuah serangan kejutan kepada Doom. Doom memang lebih kuat, namun jika Reed dan teman-teman bersatu, maka mereka akan mampu mengalahkan Doom. Inilah rencananya, serangan awal akan dilancarkan Ben, Johnny, dan Sue sebagai pengalihan. Lalu Reed akan berduel dengan Doom, sembari itu Sue membuat Ben menjadi tak terlihat, dan akhirnya melancarkan sebuah tinju yang tak terelakkan. Film pun ditutup dengan menampilkan Reed dan teman-teman yang menolak tawaran dari pemerintah. Mereka masih bekerja sama, tapi tidak mau diawasi. Mereka hanya butuh tempat untuk bekerja, dan apapun yang diciptakan di sana, maka akan menjadi milik mereka sendiri. Tentu sang jenderal tidak bisa menolak. Reed dan teman-teman mendapatkan sebuah fasilitas di tempat terpencil yang disebut Central City. Lalu mereka pun memberikan nama tempat itu sesuai dengan nama kelompok mereka, terinspirasi dari pengalaman Reed dan Ben yang fantastis. Ya, nama kelompok itu adalah dan tamat. Entah karena dikutuk atau apa, bagi saya tidak ada satupun dari film Fantastic Four yang benar-benar menarik. Tapi saya menghargai film reboot yang satu ini sebagai upaya untuk menceritakan kembali kisah Reed, Sue, Johnny, Ben, dan juga Dr. Doom. Pada awalnya, sebagai penggemar fiksi ilmiah antariksa, planet-planet, atau dunia lain, saya sangat menikmati film ini. Bukan sebagai film superhero, tapi sebagai film petualangan misteri yang memecahkan teka-teki gerbang teleportasi, mengirim kru ke planet lain, dan meneliti apa yang ada di sana. Namun setelah itu, semuanya berubah menjadi lebih umum, terjadi kecelakaan, karakter mendapatkan kekuatan, setahun kemudian langsung bisa menguasainya. Film pun seolah berbelok setelah jagoan dan penjahat mendapat kekuatan. Pada bagian akhir, diperlihatkan pertarungan dahsyat namun sangat singkat ketika melawan Doom. Saya pribadi cukup tidak nyaman. Tidak ada eksplorasi kemampuan dan emosional dari karakter terhadap kemampuannya, seolah mereka menerima begitu saja. Bahkan termasuk Ben. Cuma teriak-teriak beberapa jam, kemudian setelah ditinggal oleh Reed, tiba-tiba menjadi tenang dan cool aja gitu. Ini benar-benar mengecewakan, apalagi bagi penggemar yang telah mengikuti Fantastic Four sejak lama. Untungnya, durasi film tidak terlalu panjang. Sekali lagi, saya sangat menyukai konsep planet, energi, dan bencana yang ditimbulkan. Saya pikir mungkin akan lebih baik jika cerita hanya berfokus kepada Reed menjelajah planet baru sampai akhirnya mereka semua mendapat kekuatan dan Victor menjadi penjahat. Rise of Dr. Doom lalu dibuatkan 1 atau 2 sequel untuk trilogi. Ya, saya pikir itu jauh lebih baik dan lebih fresh. Tapi itu pendapat saya sebagai awam ya. Terus kalau planet gimana bang? Nah ini yang menarik. Saya sempat berpikir bahwa Reed dan teman-teman telah membuka gerbang waktu. Zero adalah planet muda yang sedang berevolusi. Kita melihat cairan energi hijau di mana-mana. Menurut Victor, energi tersebut seperti kehidupan dan tak memiliki batas. Saya pikir mungkin saja energi itu adalah cikal bakal tumbuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Doom adalah suatu upaya untuk mempercepat proses evolusi. Atau bisa dibilang, secara tidak langsung, muda-mudi itu memiliki peran dalam pembentukan Zero yang nantinya disebut sebagai planet bumi. Ya, Zero adalah bumi yang masih sangat muda. Lah terus gimana kalau seandainya mesin teleportasi tidak pernah diciptakan, lalu Reed dan teman-teman tidak pernah datang bang? Ya seperti ucapan Dr. Grant di film Jurassic Park, Nature will find a way. Alam akan menemukan jalannya sendiri. Ya itu hanya teori liar sih, berdasarkan film yang juga pernah saya review berjudul Project Gemini. Tapi aneh bang, masa bisa bernafas tanpa oksigen? Ya, dalam sebuah adegan ketika Doom bangkit, dia menjelaskan kepada Harvey bahwa planet Zero memberikan kehidupan dan kekuatan. Saya pikir kehidupan yang dimaksud adalah oksigen. Entah bagaimana caranya, tapi Doom telah berhasil mengeluarkan oksigen di planet itu sehingga kehidupan bisa berkembang. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan dari film ini, karena selain ceritanya yang mirip-mirip, saya yakin teman-teman semua sudah pasti mengenal Fantastic Four, salah satu dari sekian banyak superhero Marvel Comics yang tersohor. Tapi kalau memang mau dijelaskan, mungkin di video Fantastic Four selanjutnya yang agak jadul, diperankan oleh abang ganteng Chris Evans.
Mungkin segitu dulu teman-teman. Seperti biasa, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!